Gunawan Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kali ini saya akan berbagi materi tentang demonstrasi konseptual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran: calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri, kemudian membuat suatu kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri, kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Menurut Tocin, inquiry apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan, serta optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Inquiry apresiatif merupakan sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Tahapan bagja: 1. Buat pertanyaan utama. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. Dan 5. Atur eksekusi. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik cerdas berkarakter yang berasaskan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 1. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Prakarsa perubahan berupaya mewujudkan peserta didik cerdas dan berkarakter yang berasaskan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 94 dan dimanapun saya berada nantinya sesuai tempat di mana saya ditugaskan. Langkah bagja yang pertama adalah 1. Buat pertanyaan. Kenapa kecerdasan peserta didik tidak menjamin memiliki karakter yang baik? 2. Bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter? Apa yang saya lakukan untuk membentuk karakter peserta didik yang cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila? Tindakan dan penyelidikan. 1. Mencari informasi penyebab rendahnya karakter peserta didik. 2. Berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, orang tua siswa, praktisi pendidikan, serta masyarakat sekitar dalam rangka penanaman karakter pada diri peserta didik di SMP Negeri 9 Rupat. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah yang sudah berhasil menanamkan karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila? Bagaimana cara dan aktivitas apa yang dilakukannya? Serta apa dan bagaimana daya dukungnya? Kemudian, apa daya dukung yang sudah dimiliki sekolah untuk dapat mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila? Tindakan dan penyelidikan yang akan saya lakukan adalah mencari informasi dan berkolaborasi kepada orang atau satuan pendidikan yang sudah berhasil membentuk siswa dengan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi daya dukung, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pembiayaan yang ada yang dimiliki sekolah dalam rangka mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apakah yang akan saya lakukan ketika visi saya tercapai? Bagaimana perasaan saya ketika memiliki siswa yang cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila? Apa yang akan saya lakukan apabila peserta didik sudah memiliki kecerdasan dan karakter profil pelajar Pancasila? Dan bagaimana manajemen sumber daya yang akan saya lakukan?
Tindakan dan penyelidikan yang akan saya lakukan adalah apabila visi saya tercapai, maka saya akan mempertahankannya dan meningkatkannya sehingga bisa menjadi contoh bagi para peserta didik baru yang akan masuk di sekolah saya nantinya. Tentunya saya merasa bahagia dan bangga apabila visi ini dapat tercapai. Saya akan memperhatikan daya dukung dan sebisa mungkin meningkatkan sumber daya yang sudah ada. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah yang akan saya lakukan ketika mewujudkan visi ini? Tindakan-tindakan apa yang bisa mendukung terwujudnya visi ini? Bagaimana cara mengukur kemajuan sehingga bisa membuat rencana tindak lanjut untuk melanjutkan langkah? Tindakan dan penyelidikan. Merancang program serta membuat alat ukur ketercapaian visi dalam penerapan pendidikan karakter yang berasaskan profil pelajar Pancasila. Melakukan kolaborasi dengan para rekan sejawat serta pihak-pihak terkait. Dilakukan evaluasi rutin tiap bulan dengan cara melakukan pengamatan, observasi, wawancara, dan angket yang telah disusun. Yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau perwujudan misi serta siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan misi ini? Siapa yang akan menampung apabila ada hal tentang kesulitan dalam mewujudkan visi ini serta siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana rencana tindak lanjutnya? Kami akan melibatkan pengawas binaan, Korwil Pendidikan ataupun Dinas Pendidikan. Yang terlibat dalam perwujudan misi ini adalah semua warga sekolah dan kita akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Sekolah bertanggung jawab penuh dalam hal ini dan akan dikonsultasikan kepada pengawas sekolah, Korwil Pendidikan, Dinas Pendidikan, juga orang atau satuan pendidikan yang kita anggap sudah berhasil dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia.